Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Semoga dagangannya ramai terus. Salam buat semuanya. Salam buat pecinta pakaian thrifting. Kali ini kita akan bahas lagi, cerita lagi untuk kawan-kawanku yang mau usaha thrifting. Bagaimana sih biar usaha ini berjalan lancar? Bagaimana sih biar mendapatkan barang bagus? Bagaimana sih untuk kerja bersama brandingnya? Insya Allah kita mempunyai beberapa ilmu dan saya akan jelaskan di sini dalam cara kita membeli barang bagus dalam usaha thrifting ini. Thrifting ini dikenal dengan pakaian bekas yang dikemas dari negara asalnya, Jepang, Korea, dan Cina gitu. Nah, tentunya semua itu memiliki sudut pandang yang berbeda gitu. Bal Jepang itu dikenal sama brand-brandnya, Korea dikenal sama size dan warna, Cina dikenal sama fashion dan modelnya. Nah, jadi kawan-kawanku yang masih bingung dalam memilih-milih, yang masih membanding-bandingkan, semua itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung dari segmen pasar kita gitu. Kita kemana nih, ke fashion kah? Bisa lari ke Cina, ke brand atau ke mana? Bisa lari ke Jepang atau Korea gitu. Dan semua item jenis apa yang pakai thrifting ini, yang menentukan barang bagus itu bukan karena kode atau brand bal ya. Tapi tetap pastikan kita sebagai pembeli barang, pastikan bahwa barang yang kita beli sesuai barang yang mereka ini yang kita bicarakan gitu. Jangan sampai kita beli pakaian anak-anak isinya itu bisa lucu, jangan sampai kita pakaian dewasa isinya itu pakaian anak-anak. Itu akan merugikan perkembangan bisnis kita ke depannya. Dalam usaha thrifting ini yang penting kita tuh harus konsisten dalam menjalankan sebuah usaha. Jangan kita terlalu buru-buru ya. Contoh gini, orang-orang yang gagal itu biasanya orang-orang yang satu, bukan karena produknya jelek, tapi karena kurangnya perencanaan, kurangnya nggak mengenal pasar, keuangan berantakan, nggak punya mental. Nah, kita bisa bentuk 4 ini dulu agar kemungkinan besar bisa itu akan ada ya. Dengan cara-cara kita mulai hal-hal yang sepele, kita kuatkan mental kita kaitkan bahwa kita ini orang yang percaya diri, orang yang mampu, orang yang bisa gitu. Kalau nggak bisa, aku akan mempelajarinya hingga aku bisa gitu. Dan usaha thrifting ini gampang banget kawan-kawan untuk kita kelola. Bahkan bisnis thrifting ini nggak harus kita coba awalnya itu di modal 1 juta, nggak. Mulai dari 3 juta pun bisa di langsung jual gitu. Ada barang thrifting ini setelah kita bongkar kita langsung jual barangnya gitu. Dan harga juga tergantung dari jenis ya, ada yang harga 3 juta sampai puluhan juta. Nah, untuk kawan-kawan semua ini sangat menunjang banget bisnis ini, dimana mungkin kalian masih bingung dalam usaha thrifting ini, bagaimana sih membeli pakaian thrifting agar tidak tertipu sama oknum. Nah, ini hal-hal yang harus kita ini benar-benar waspadai kawan-kawan. Jangan sampai kita membeli barang itu kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau sebagian oknum tadi, karena itu bisa merugikan perkembangan bisnis kita dan uang kita akan hilang sama oknum itu. Cara-caranya yang saya ini akan beritahu. Caranya kalian harus mengenal dulu siapa sih penjualnya, lihat testimoni asli dia gitu. Pastikan gudangnya di mana. Kalau bisa ada waktu, kita boleh langsung datang ke gudang dia. Itu akan lebih memungkinkan untuk usaha perkembangan usaha kita ke depannya kawan-kawan. Ya, jadi jangan takut meluangkan waktu 1 hari itu datang ke gudang dia, karena kita bisa berdialog sama orang itu, berdialog, bertanya, bagaimana sih bang perkembangan usaha ini untuk ke depannya gitu. Bagaimana sih bang biar kemungkinan sukses itu akan ada gitu. Nah, itu tadi, seseorang yang sudah sukses itu adalah seseorang yang mempunyai perencanaan dalam hidupnya, seseorang yang mempunyai perencanaan dalam bisnisnya gitu. Contoh gini, kayak bongkar 1 bal. Nah, ini juga sudah jelas perencanaannya itu akan memisahkan barang A, barang B, dan barang C. Itu juga suatu perencanaan pemasaran. Posting jualan kakak, tawarkan kepada teman-teman atau ke sosmed, dilabkan gitu. Itu juga perencanaan gitu. Perencanaan itu hal yang gampang. Nah, jadi orang-orang yang gagal, orang-orang yang nggak mau kerja sama sekali, nggak ada perencanaan sama sekali gitu. Dan kita juga harus benar-benar komitmen gitu. Karena gini, di saat kita membeli satu barang kepada penjual, nah kita harus benar-benar komitmen. Kalau kita memang mau, suka ya suka, kalau enggak ya enggak gitu. Jangan sampai udah bilang suka tiba-tiba kita cancel, itu akan merugikan orang lain gitu. Jadi kita selama penjual atau pembeli itu ada hubungan gitu. Jadi kita ciptakan hubungan itu agar kita tuh menjadi pebisnis yang profesional gitu.
Dan thrifting ini juga kawan-kawan, semua item pakai thrifting itu bisa diolah gitu. Mau item anak, dewasa, atasan, bawaan, itu semuanya bisa dikelola. Untuk mengenai HPP itu tergantung dari kuantitinya. Makanya kita alangkah baiknya kalau kita tuh menanyakan dulu berapa sih harganya dan berapa bang estimasi isinya gitu. Kan kita bisa menghitung nanti HPP-nya berapa gitu. Dan tetap pastikan semua barang thrifting ini kita harus pastikan untuk mengenai kita atur seluruh harganya. Barang A tetapkan harganya, barang B tetapkan harganya, barang C tetapkan harganya gitu. Ya. Jangan takut nggak laku, jangan sampai setelah kita memutuskan nih. Biasanya orang-orang tuh yang suka gagal mulai bisnis thrifting ini, mereka tuh ini selalu melihat orang lain tuh. Nanti gini, saya jualnya, kakak jualnya apa nih? Jualnya kaos keras, ada ya, cowok. Nah lihat orang sebelah jualnya kaos oblong rami, kakak pindah ke kaos oblong. Nanti uang kaos keras ini belum dapat, kakak udah pindah ke item lain. Nah nanti barang ini karena kakak udah fokus ke usaha yang lain, ke item lain, uang ini modalnya nggak kakak pikirkan lagi. Kakak jual aja, kakak fokus ke ini. Nah ini udah rugi, nanti yang ini juga akan bakal rugi lagi. Karena bahkan lihat lagi yang orang rame gitu, orang rame enggak itu bukan karena produk itemnya tak, karena semua item itu dibutuhkan orang. Rame enggaknya itu tergantung dari personal dia, seberapa banyak jangkauan dia gitu. Nah juga begitu. Kalau kita pemula itu ya kita benar-benar harus sabar, jangan sampai kita tuh berpikir ini orang ini udah bongkar 1 tahun. Wajar sih kalau mereka 1 bal 1 hari. Kita yang pemula ya 2 minggu, 1 bulan, 1 bal itu juga udah profit loh bagi saya. Kan saya sempat 1 bulan tuh 1 bal loh pertama bongkar. Naik lagi 2 bal 1 bulan, naik lagi 3 bal 1 bulan, terus dia. Begitu, makanya harus sabar ya, jangan kita atau buru-buru gitu. Dan juga kita dalam bisnis itu kalau bisa coba dulu 1-2 bal itu. Jangan terburu-buru. Jangan karena kita mau untung cepat, untung gede, ambil banyak bal. Ya kita karena pikiran kita tuh untung ya untung gitu, untung ya untung, itu akan mengganggu dalam usaha kita, itu nggak bagus perkembangannya. Jadi kita tuh maunya tuh kalau bisa tuh naik, pas kita mau naik itu langsung aja lompat tanpa kita memikirkan berapa tinggi tempat lompat tadi. Nah kemungkinan celaka itu akan lebih besar gitu. Makanya lebih baik kita tuh naik dari fase ke fase, dari naik tangga 1 turun ke tangga 2, naik ke tangga ketiga, itu akan lebih baik buat perkembangan kita ke depannya. Nanti kita sampai ke depan ke atas pun kita tahu nih, oh begini alhamdulillah sampai itu. Dan sama halnya dengan bisnis thrifting ini juga begitu, kakak bongkar 1 bal. Nah kakak jangan pindah-pindah item, nanti kalau kakak mendapatkan ilmunya tuh dalam 1 bal itu, nah itu udah item lain mengikut dia, sama dia cara pengelolaan sama. Nanti berawal dari 1-2 dulu ya kalau bisa, jangan terburu-buru gitu. Karena juga kecuali kakak nih yang mempunyai uang, tapi kakak itu berpikirnya untuk memanjakan usaha kakak, bagaimana biar kakak itu mempunyai penghasilan lebih gitu. Bisa juga kakak beli banyak, kakak suruh orang lain, tapi tentukan orang-orang itu yang bisa dipercaya gitu, orang-orang yang memang bisa diajak kerja sama. Cari orang tersebut dan pastikan orang yang bisa diajak kerja sama, dan kita dagang. Mereka suruh dagang, ada sistem berbagi hasil, ada sistem yang kita bayar mereka dengan per bulan, itu tergantung kita. Saya mau bagaimana gitu. Dan usaha thrifting ini enaknya itu di saat kita membongkar itu menurut saya itu keindahannya itu kita tuh hanya lihat bagian atas doang. Nah bongkar ya barangnya, sebelum kita bongkar pasti kita ngopek dulu bagian atasnya, ngopek itu untuk kembali pas kita potong itu nilainya itu besar banget di sana. Rasa penasaran, rasa ingin cepat selesai, rasa ingin cepat memisahkan barang A barang B itu kuat banget gitu. Itu juga yang memancing kita itu bagaimana sih biar bongkar lagi. Itu juga yang dirasakan sama pembelinya yang persatuan gitu. Mereka tuh hari ini beli kaos nih, lihat nih di hari esoknya kok ada kaos lagi yang warna beda, kok ini barang baru lagi ya. Nah mereka tuh tumbuh rasa penasaran itu gitu. Itu akan lebih memungkinkan mereka dalam membeli satu barang kan. Itu dapat keindahan di sana ya. Itu benar-benar ajib loh, menurut saya benar-benar ajib. Jadi sangat memungkinkan banget barang ini kakak tuh. Dan barang ini juga saya yakin ya, saya udah pastikan
Kalau barang ini asalkan kita benar-benar dagangnya dengan profesional, dagangnya yang benar-benar keuangannya itu nggak berantakan, uang masuk berapa dan uang keluar berapa, insya Allah usaha ini akan berpanjang waktunya gitu. Usaha ini juga bagus buat sarana ibu-ibu yang mungkin notabene-nya sarana sebagai IRT, ibu rumah tangga. Nah, dia itu mengumpulkan uang yang dihasilkan sama suaminya gitu. Alangkah baiknya kalau uang ini diputarkan dalam hal apapun, entah bisnis apapun. Saya nggak harus bisnis bal ya, tapi kalau mau bisnis bal, saya akan jelaskan gitu. Karena profesi saya di bal gitu. Jadi kalau uang yang kita putarkan, uangnya kita suruh bekerja, otomatis uang itu akan bertahan lama dan kemungkinan besar uang itu akan bertambah gitu, daripada uangnya kita enakan aja di dalam satu tabungan atau satu ATM gitu. Jadi buat teman-teman itu juga bagus loh. Jadi uang yang dihasilkan sama suami kita yang mengumpulkan uang dari tahun ke tahun, itu uangnya berputar. Jadi di saat suami kita tuh nggak mampu lagi bekerja, atau memang karena faktor usia, atau karena memang udah masanya pensiun, nah kita tuh nggak bingung lagi dalam menentukan usaha gitu. Kita udah ada pemasukan kawan ya, dan semua item pakai thrifting itu dari jenis apapun itu bisa dikelola, mau jenis anak-anak, dewasa, atasan, bawahan, itu bisa dikelola ya. Jadi kita tentukan aja marketnya kemana, karena semua item Bali ini dia ada marketnya gitu, ada hal yang harus ketuju. Kita bisa juga mempelajari pasar dengan cara kita memulai satu item. Makanya kalau kita bingung-bingung dalam memulai satu item, nah kita coba aja dengan item apa sih yang kita suka pakai gitu. Nah itu akan lebih memungkinkan kawan-kawan. Karena apa? Dengan apa yang kita suka pakai berarti kita udah merasakan apa sih enaknya, apa sih nggak enaknya gitu. Kalau kita tuh bicaranya yang gak enak-enak ini, kalau yang enak-enak orang pada mau ya kawan-kawan gitu. Gitu. Dalam usaha itu yang penting kita tuh ada nilai, agar orang bisa memisahkan keunggulan toko kita dan toko lainnya. Kita harus mempunyai nilai tambah gitu. Kalau saya itu lebih ke sini, kawan, kita sama-sama dagang loh, kita nggak boleh perang harga, saya bilang gitu. Tapi kalau kawan-kawan mau mempunyai nilai tambah itu nggak apa-apa, saya bilang begitu. Itu juga yang lakukan kawan-kawan. Karena apa? Kalau kita udah masuk perang harga, kemungkinan rugi kita akan lebih besar. Yang barang kita itu bukan pada naik ratingnya, maka akan turun gitu. Di Bali ini memungkinkan banget kak, tanpa kita perang harga pun kita dapat keuntungan. Kita kasih aja barangnya masih dapat keuntungan gitu. Tapi asalkan kita bisa memisahkan barang A dan barang B nya. Di Bali ini dia per jenis ya, kalau item dewasa ya. Jadi kalian jangan berangan-angan setelah kalian tuh beli pakaian anak-anak, maunya itu dapat dewasa, jangan berkeinginan begitu. Kalau anak-anak ya anak-anak, kalau dewasa ya dewasa, beda dia. Nah, semua kategori item Bali ini itu semuanya bisa diolah kak, mau item apapun, entah dari item anak-anak sampai ke item perabotan itu bisa dikelola. Dan cara penghitungannya juga sama, dia pisahkan barang A, pisahkan barang B, dan pisahkan barang C. Atur harga barang A, tetapkan harga barang B, tetapkan harga barang C. Nah ini juga menjadi orang-orang yang yang awam, yang belum pernah memulai, bingung tuh, bang kok orang itu bisa jual murah banget, ada yang jual anak 310, 510, kok bisa gitu ya. Nah itulah kak, namanya tadi, itu sisa keuntungan mereka. Jadi mereka kasih sekalipun barang itu nggak akan rugi mereka. Itu adalah sebagian dari keuntungan mereka, bukan sebagian dari modal mereka ya. Kita harus paham itu. Makanya kita harus mempelajarinya gitu. Kakak juga nanti kalau udah memulai, kakak juga akan ngerti. Oh begini loh, wajar sih mereka bisa kasih harga yang murah karena mereka udah dapat keuntungan dari barang yang lainnya gitu. Kakak juga akan tahu nih, oh barang ini mau dikasih sekalipun gak akan merugikan dia, merugikan kita gitu, karena itu sisa dari keuntungan, bukan sisa dari modal gitu. Dalam usaha itu yang pastinya kita tuh, karena setelah kita memutuskan mau usaha, kita tuh bagaimana sih biar usaha ini panjang lama gitu, bahkan kalau bisa tuh 10 atau 20 tahun yang akan datang. Nah alangkah baiknya kalau kita itu setelah kita berpikir mau berbisnis, kita pastikan dulu siapa orangnya gitu, siapa orangnya yang mau diajak berbisnis itu. Pastikan itu, pastikan kita membeli barang itu kepada orang-orang yang benar-benar mereka itu istilahnya itu mereka yang memang benar-benar menjualnya gitu. Jangan sampai kita beli barang itu ke toko manisan atau ke warteg
atau ke orang-orang yang memang mengaku-ngaku sebagai jual bal. Makanya itu dengan lebih baik kita kan memastikan penjual dulu, lihat testimoni asli dia, yang berapa lab dia, berapa lama akun dia, tanyakan beberapa sosmed dia, di mana gudang dia. Itu akan lebih baik buat perkembangan bisnis kita ke depannya. Memang kita harus benar-benar teliti loh dalam masalah ini. Gitu. Dalam usaha thrifting, semua item itu bisa diolah. Mau item anak-anak, mau item dewasa, maupun bawahannya itu bisa dikemas, bisa diolah gitu. Kita bisa jualnya. Gitu. Kalau masih bingung juga masalah ini ya, pakainya, kita tinggal pasang aja di lab-lab. Karena sekarang itu orang-orang itu kalau belanja itu udah pada males loh. Harus keluar dulu, harus ke pasar dulu. Mereka tuh lebih baik lihat-lihat di TikTok kah, atau lihat-lihat di YouTube kah, di Facebook kah gitu. Ya mereka tuh di rumah pun bisa mendapatkan barangnya. Nah, itu juga bagus buat kita di usaha thrifting ini. Jadi kita bisa memancing orang-orang. Oh ini barang murah loh, barang ini barang murah, padahal barang ini bisa dari keuntungan. Itulah yang dilakukan sama orang-orang yang ngecer tadi. Itu unik banget loh. Chemistry-nya memang dapat banget di sana gitu, kawan-kawan. Dan kawan-kawan itu pada memulai usaha itu, ya kita semaksimal mungkin kita harus minimalkan bagaimana sih biar usaha kita ini berkembang gitu, agar semakin hari itu semakin banyak lakunya gitu. Karena apa? Kalau usaha kita berkembang, semakin hari semakin ramai banyak lakunya, itu akan menunjang usaha kita buat ke depannya biar lebih terkontrol ke depannya kawan-kawan. Dalam usaha itu thrifting itu banyak banget jenisnya gitu. Tentunya semua itu memiliki kategori masing-masing gitu. Nah kita jangan tentukan aja jenisnya mana yang mau kita jual gitu. Dan kita selalu bingung-bingung, kalau bingung-bingung itu dijelaskan sama beberapa para filsuf. Kebingungan itu adalah jeniusan. Jadi kalau kita bingung, lakukan, jalankan gitu. Karena itu adalah sebagian dari strategis yang harus kita bentuk. Itu juga bagus buat usaha kita ke depannya. Dan brand bal ini juga ya. Sekarang gini, kan banyak tanya kita mengenai oknum-oknum. Oknum-oknum itu mempunyai target. Target mereka itu ya tadi, seseorang yang pemula yang nggak mengenal harga, orang-orang yang udah biasa bongkar, tapi orang itu yang fanatik sama brand. Itu yang menjadi maksud dari oknum. Jangan berpikir karena di Bandung banyak penipu. Terkadang orang-orang oknum itu mereka hanya mengaku aja, mereka hanya bisa memanfaatkan keadaan, kondisi, dan situasi. Itu mereka lakukan gitu. Jadi kita jangan berpikir yang buruk-buruk dulu, jangan takut belajar karena adanya oknum. Contoh gini, di saat kalian mau pergi ke sungai, pergi memancing ke sungai, kalian tahu nih di sungai itu ada buaya satu, tapi ikan sangat banyak di sungai itu gitu. Kalau saya tetap mancing walaupun ada buaya di sana, karena buaya cuma satu dan buaya itu nggak akan mengganggu kalau kita nggak memancing ya itu. Jadi intinya itu jangan kita pancing oknum itu, jangan kita buat mereka tuh masuk ke kita. Makanya kita benar-benar harus waspada gitu, harus benar-benar teliti dalam usaha thrifting. Jangan kita terburu-buru mau cepat untung hingga kita memutuskan beli barang yang murah, karena kita berpikir barang yang segini pun kita dapat keuntungan, apalagi barang yang murah segini lebih besar dong keuntungan. Nah itu jangan begitu pikirnya gitu, karena harga bal itu dia tuh pada sama. Yang membedakan itu biasanya hanya brand bal aja. Nah terkadang sama itemnya, beda brandnya, itu beda juga dengan harganya kayaknya. Tapi mahal tidaknya barang itu nggak menentukan barang bagus atau tidaknya. Itu hanya modal yang mereka dapatkan. Di bal ini dia tuh tergantung hoki-hoki. Jujur aja, di bal ini tergantung hokian. Tapi bisa dipastikan bal itu 85% itu bisa diolah kan. Bahkan barang reject sekalipun itu bisa diolah lagi gitu. Bisa didaur ulang, bisa dijahit, dan itu bisa dimanfaatkan buat traffic akun kita. Jadi kita pancing auden untuk mendapatkan hadiah dengan baju itu. Nah itu akan memancing penonton, itu akan membangun citra akun kita gitu untuk lebih maju ke depannya gitu. Itu bagus juga buat kita ini menaikkan traffic akun kita. Jadi sama sekali nggak ada yang membuang di iklan thrifting ini. Dan semua item, saya pastikan semua item itu bisa diolah ya. Mau item anak-anak, mau dewasa, mau atasan, mau bawahan, itu bisa diolah gitu. Dan usaha thrifting ini juga dia semakin hari ini semakin meluas ini ya, banyak-banyak yang usahanya. Kita jangan ini ya, jangan down. Oh ini semakin hari semakin banyak yang usahanya, jangan kita down. Udah nggak mau usaha ini, udah capek gitu. Jangan seperti itu juga.
kita pikir aja, oh kok orang ini semakin hari semakin banyak, berarti peminat ini banyak gitu loh, berarti banyak yang mau loh gitu. Kita harus juga mencoba gitu, jangan takut gitu. Contohnya kalau kita takut jualnya yang udah orang banyak jual, ya kita nggak akan jual barang itu gitu. Pembeli juga banyak, makanya nggak apa-apa, jangan takut. Apalagi pakaian ini saya bilang, pakaian ini fashion ini dibutuhkan orang sama kayak kebutuhan makan gitu. Saya berani bilang begitu, kenapa? Karena orang itu pada intinya mereka tuh harus makan juga satu hari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Sama kayak kebutuhan pakaian, pagi pakaian apa, siang pakaian apa, malam pakaian apa gitu. Nah gitu, makanya barang ini, yang Bali ini juga dikenal dengan dia itu perubahan fashion. Jadi ya setiap tahun ini selalu mengikuti perubahan fashion yang ada. Oh tahun ini fashionnya seperti ini. Tahun depan akan berubah lagi. Nah begitulah yang terjadi di bahan thrifting ini. Dia tuh selalu mengikuti perkembangan fashion dan marketnya juga besar dia. Gitu. Makanya bukan saja customer yang membeli barang, bahkan selama kita penjual itu bisa. Contoh gini, kakak membuka kaos oblong. Nanti setelah dikenal kaos oblong kakak sama pedagang lain, mereka akan lebih dulu stand di sana. Misalnya kakak membuka satu bannya gitu, mereka akan menunggu karena mereka akan mencari apa sih yang mereka dapat untungkan dalam usaha ini. Nah itu juga membuat dia itu cepat lakunya kan. Dalam usaha itu ya kita tuh harus sabar, jangan sampai kita tuh terlalu ingin buru-buru cepat untung gitu. Dan juga kita tuh kalau udah usaha, ekspektasi jangan terlalu tinggi gitu. Contoh gini, kakak bukan satu bar berharap mau beli mobil, buka dua bar berharap mau beli motor, mau beli apa gitu. Nggak, jangan berharap begitu. Berharap aja kalau kita buka satu bar ini bagaimana sih biar kita bisa buka bar yang kedua, bagaimana sih biar kita bisa buka bar yang ketiga, begitu aja harapannya. Yang berpikir terlalu jauh itu nggak baik juga gitu. Kita boleh bermimpi setinggi-tingginya, tapi kita nggak boleh berpikir jauh-jauhnya, nggak boleh. Kita pikirkan aja apa hari ini lagi bagaimana nih hari ini gitu. Jangan mikirkan kita pikirkan tuh di saat ini, bukan di saat yang akan datang. Itu nggak sama. Biasanya kita akan pikir kita akan mumet kalau di sana. Lokasi dari Bandung, jadi buat kawan-kawanku yang mau datang langsung ke lokasi itu memungkinkan banget, bisa banget. Kalian tinggal japri aja, DM aja ke kita, tanyakan alamat kita ngopi bareng di gudang, boleh banget, itu oke banget. Agar apa? Agar kakak tuh bisa berdialog nanti sama saya akan ceritakan bagaimana sih usaha thrifting ini. Kakak juga itu juga memungkinkan akan mendapatkan barang bagus gitu. Karena kakak memilih sendiri itemnya gitu, memilih sendiri bahan bakunya, ya balnya gitu. Karena di Bali ini ya, kadang tuh ada 5, ada 6 satu item, 6 bal, 7 bal dalam per kontainer itu. Nah itu tinggal pilih-pilih aja yang mana gitu. Kalau saya itu sebagai pedagang, saya itu berat banget karena customer saya itu 80%-nya tuh kalau membeli barang itu selalu saya yang memilihkannya. Ini berat, bagi saya berat dan gitu. Kenapa berat? Ya karena saya sebagai penjual pun saya nggak mengetahui mengenai ini ya isinya itu membuat saya itu makin berat. Jadi saya minta sama pelanggan saya kalau bisa kak pilih sendirilah kak ya, aku videokan semua itu yang kakak mau. Nah kak pilih sendiri yang mana harus kita kemas gitu. Itu karena kita sebagai penjual pun kita menerima barang itu seperti ini kak, seperti ini ya, seperti ini. Jadi kita nggak mengetahui barang mana sih yang banyak brandnya, barang mana sih yang banyak fashion bagusnya, nggak tahu kita hanya menerima barang seperti ini. Tapi saya pastikan semua bal itu, semua item itu 80% bisa diolah ya gitu. Nggak yang buang sama sekali, bahkan barang ekor sekalipun itu bisa dibagikan buat giveaway kita, naikkan traffic akun kita kawan-kawan. Itu akan menunjang buat bisnis kita ke depannya. Dalam usaha itu selain komitmen, kita benar-benar harus jujur. Jujur itu membentuk suatu toko, dimana saat kita jujur, orang itu mengenal personal kita sebagai pedagang yang jujur. Dan dengan begitu itu akan dikenal dari orang ke orang gitu. Contoh gini, kakak adalah orang yang pertama yang beli ke saya dan kakak percaya sama saya, dan kakak akan mengajak teman kakak untuk belanja ke saya karena kemungkinan besar saya itu menurut kakak itu bisa dipercaya. Nah maka dari itu dia itu makin besar marketnya gitu. Makanya tingkat laku itu akan makin besar gitu, semakin luas jangkauan kita, semakin juga luas market kita, makin lakunya akan semakin besar. Dalam usaha ini jangan takut juga masalah pengiriman. Ngirim barang itu bisa ke seluruh Indonesia.
dari Sabang sampai Merauke bisa dikirim barangnya. Ini tinggal kita bingung, ini jauh loh bang, kalau beli takutnya nanti barangnya nggak sampai. Kita tagang ini udah lama kak, udah puluhan tahun, bahkan satu bal pun di 1000 bal itu nggak ada satupun yang barangnya ceritanya nyangkut di buat matahari, nyangkut di kapal, nggak nyampe karena ada gelombang atau apa, nggak pernah. Barangnya selalu sampai sesuai jadwal yang ditentukan sama pihak ekspedisi. Dan yakinlah barang itu nggak akan kurang satupun gitu. Dan barang itu akan nyampe sesuai dengan jadwal yang ditentukan sama pihak ekspedisi. Ekspedisi yang tentunya mereka itu udah profesional di bidangnya. Mereka memang udah ahli di bidangnya. Mereka udah biasa ngirim barang kemanapun gitu. Jadi jangan takut. Dengan stay lagi di rumah, tiba-tiba nanti akan ada orang menghubungi kakak ekspedisi yang mau mengirim barang tersebut gitu. Jadi jangan bingung akan hal itu, masalah pengiriman, masalah COD, jangan bingung itu. COD itu kenapa sih bang COD bisa Jabodetabek aja, sementara luar kota nggak bisa. COD itu sifatnya finansial, jadi orang-orang yang memang jangkauannya itu dekat gitu, ya mungkin bisa dijangkau sama pihak ekspedisi setempat atau travel setempat gitu. Sementara kalau luar kota kan dia kan melalui outlet-outletnya lain gitu, transit ke sini, transit ke ekspedisi ini, itu yang membuat dia nggak bisa curi. Jadi tapi jangan bingung, barangnya akan sampai sesuai jadwal yang ditentukan sampai ekspedisi. Tapi terhambat 2-3 hari itu juga, kita juga harus sabar loh, benar-benar harus sabar. Dagang itu yang penting sabar. Saya yakin setiap kita barang yang ada yang orang jual pasti ada yang pembelinya gitu, itu yang membawa kita yakin depannya. Makanya seorang filsuf juga bilang, seseorang yang bingung dalam memulai usaha adalah seseorang yang jenius di bidangnya gitu. Kenapa? Begitu ya. Seseorang yang bingung ini, contohnya gini. Kakak dari dulu sampai sekarang masih belum mulai usaha karena kakak bingung. Nah, padahal itu ada kebingungan itu adalah satu kejeniusan. Kalau kakak nggak teruskan bingung, lakukan bingung itu akan menjadi kebodohan. Makanya langkah baiknya setelah kita bingung, kita lakukan itu, jalankan. Nanti kita akan mendapatkan sendiri cara pembelajarannya. Semua item itu di bal ini bisa diolah. Cara pengolahannya juga sama, itu gampang banget. Pisahkan barang A, tentukan harga barang A, tentukan harga barang B, tentukan harga barang C. Tetapkan harga-harga dalam masing-masing kategorinya gitu. Sama kayak kita jual bal juga gitu. Harga bal juga dia bervariasi gitu, mulai dari harga 3 juta sampai harga puluhan juta. Jadi orang-orang tuh mau mulai usaha bal ini nggak harus lo mempunyai budgetnya ratusan juta, mulai dari 3 juta pun bisa. 3 juta itu ada di kaos cewek dengan panjang, ada di kaos cewek, ada di bed cover 3/4, 7/8 gitu. Jadi mulai dengan usaha itu juga bisa item itu gitu. Dan item itu, kenapa sih item itu murah? Murah itu bukan karena barang jelek, bukan. Memang setiap itemnya modalnya berbeda gitu. Item cewek mungkin lebih murah modalnya, cowok mungkin lebih mahal modalnya gitu. Seperti itu. Jadi kawan-kawan gue semua sebagai pecinta pakaian thrifting, kita benar-benar harus bisa konsisten. Kita benar-benar harus sabar itu dalam memulai usaha. Jangan terburu-buru. Jangan nih, aku ini ada uang ratusan juta, aku mau buka 10 bank agar keuntungan itu seketika bisa puluhan juta. Itu nggak boleh, ini nggak baik juga kak. Kita mulai dari fase pertama, kita pelajari fase pertama itu, kita mengenal dulu dia cara kerjanya bagaimana. Nanti baru kita lompat ke fase kedua. Maksudnya begini, misalnya kakak buka 1 bal pertama, nah nanti usaha kakak berpikir bagaimana bisa agar bisa buka bal yang kedua gitu. Jangan berpikir 1 bal ini cukup untuk kebutuhan selama-lamanya, nggak mungkin ya. Dalam usaha itu yang penting kita harus konsisten. Kita harus benar-benar bisa menentukan. Dan saya yakin nih kakak, di thrifting ini tingkat kerugiannya minim banget gitu. Kenapa saya bilang begitu? Ya kita sama-sama tahu mana ada sih pakaian yang membusuk, mana ada sih pakaian yang membasi, mana ada sih pakaian yang membau, nggak ada. Gitu. Dan barang itu semakin banyak marketnya, semakin banyak orang yang mengetahui kita ya sebagai personalnya, tingkat laku pun akan semakin besar. Saya yakin pastikan begitu. Gitu. Karena saya juga selain saya pribadi, pelanggan saya juga tuh mengalami seperti itu. Saya bilang, saya sering sharing sama pelanggan saya, bang, dulu abang bongkarnya kan 1 bal 1 bulan, kalau sekarang 1 hari 1 bulan, kenapa bisa begitu bang? Oh karena ini bang, karena mungkin jangkauannya lebih luas gitu, dan banyak orang tahu gitu.
Nah itu juga yang membuat Bali itu pakaian itu cepat laku Kak. Semakin jangkauannya semakin luas, semakin banyak orang yang mengetahuinya, ya laku pun akan semakin besar, kawan-kawan. Jadi kita juga harus ini, kalau bisa tuh kita naik tangga itu ya, maka kebilang dari video-video sebelumnya, naik tangga itu kalau bisa tangga pertama dulu, naik tangga pertama, naik lagi ke tangga kedua, naik ke tangga ketiga, keempat dan seterusnya. Jangan sampai kita berpikir ini aku udah di bawah dan aku harus lompat ke atas biar aku bisa menaik langsung ke tangga atas. Mana bisa, mana mungkin gitu. Sekarang nggak ada lagi zaman mak lampir, nggak ada lagi yang namanya sapu terbang. Jadi kita harus tangga pertama, walaupun kita itu mempunyai banyak uang, kita harus benar-benar mengetahui itu sistem kerja dia. Jangan terburu-buru ya. Oh ini nih aku banyak uang, aku mau beli 10 bal langsung, agar kemungkinan untung itu akan lebih besar. Itu juga nggak bagus buat perkembangan bisnis ke depannya. Karena apa? Seseorang yang ambisi itu kuat banget, tingkat hancurnya kuat banget gitu. Jadi mulai dari step per step aja langkahnya. Langkah pertama jalan, melangkah, langkah kedua melangkah lagi, itu juga. Makanya kalau kita itu langkah baiknya kalau kita dari bawah ke atas, ya dari atas ke bawah itu. Lebih baik menaik daripada menurun. Apapun itu, kecuali jalan. Kalau kita jalan mungkin turun tangga lebih baik, lebih ringan daripada kita naik tangga. Tapi ini kan tangga itu sebagai ini aja, simbol aja. Intinya seseorang itu, setelah seseorang itu memutuskan mau berbisnis itu, seseorang itu mau bisnis itu bertahan panjang lama. Nggak ada orang-orang yang berpikir gini, aku bisnis ini hanya untuk hiburan. Nggak ada orang-orang kalau untuk hiburan aja, lebih baik kita ke pesta atau ke tempat karaokean. Pada intinya kalau orang berbisnis itu, mereka itu pada mau mencari keuntungan, dan keuntungan itu akan didapat seseorang yang benar-benar menguasai itu, orang-orang yang benar-benar tahu untuk pengertian usaha tersebut gitu. Kita harus menghargai sekecil dan sebesar apapun usaha kita. Kita harus benar-benar menyayanginya, sehingga kita benar-benar bisa memanfaatkan dia untuk menghasilkan uang buat kita gitu. Dalam usaha itu konsisten itu banget, jujuran itu yang utama. Jadi kita harus dikenal sebagai personalnya dulu. Personal itu siapa kita dan bagaimana kita, apa sih kita, itu personal. Di mana sih alamat kita, itu personal. Nanti setelah personal dikenal, baru kita naik ke branding. Branding itu apa yang kita jual gitu. Kita akan lebih bagus buat usaha kita ke depannya, kawan-kawan. Dalam usaha itu konsisten adalah hal yang harus kita utamakan. Tapi kejujuran itu yang paling utama. Semua jenis item pakaian barang thrifting ini itu semua bisa diolah. Bahkan semua itu nggak ada yang bahasa, oh ini barangnya udah jadul, tahun ini barangnya itu nggak ada. Mereka tuh mengikuti perkembangan zaman yang ada, mengikuti fashion yang ada. Jadi modelnya hari ini seperti ini tuh, tahunnya seperti ini, tahun depan akan berbeda lagi. Dia mengikuti perkembangan zaman fashion yang ada. Jadi dia selalu berganti-ganti motif, berganti fashion. Itu yang membuat keindahan dalam usaha thrifting ini gitu. Nanti kalau kakak nggak percaya, kakak juga cobalah buka satu bal dulu. Satu bal, nanti setelah kakak buka satu bal, kakak tuh akan mengetahui ya, oh sisinya ini ya baik loh. Jadi kita usaha itu, kalau saya gini ya, saya usaha thrifting ini kita nggak memikirkan untung-untung aja. Karena kalau kita memikirkan untung, setiap kali kita bergerak, setiap kali kita melangkah, setiap kali kita memutuskan mau usaha, itu pasti maunya tuh untung. Tapi dari sisi untung, ini ada nilai lain kak. Di untung itu ada chemistry lain dari sisi lain keuntungan itu. Chemistry di mana kita itu ya, di saat kita memulai usaha itu, kita tuh mempunyai nilai penasaran itu. Ini dapat didapatkan banget di thrifting ini. Contoh gini, saya membuka satu bahan pakaian thrifting, contohnya di MJP. Nah, awal saya potong pertama, kalau di pertama ini udah kelihatan nilai Levi's 501. Nah itu akan membuat saya itu terpancing, biar saya itu cepat selesai. Bagaimana sih biar saya itu cepat selesai? Akan selesai ini, biar saya bisa memisahkan barang A dan barang B, barang C nya. Itu juga yang menunjang bisa kita tuh bisa tumbuh lebih lama, kawan-kawan ya. Dan alangkah baiknya kita selaku pebisnis itu mengetahui, mencintai apa yang menjadi penghasil buat kita. Itu akan lebih membangun buat kedepannya, kawan-kawan. Dan menurut saya itu, kalau saya itu begitu. Maka saya berpikir begini, daripada saya menjual emas berikut orang, lebih baik saya jual cabai, jualnya saya sendiri gitu. Nah juga begitu, daripada kakak berhari-hari
bertahun-tahun ikut orang, lihat orang, lebih baik kakak menjualnya. Dan bisnis ini juga kan kakak nggak usah berpikir, ini uangnya tanggung, uangnya cuma ada 5 juta, 4 juta, mulai bisnis nanti nggak berhasil. Jangan begitu. Semua item di thrifting ini itu ada harganya, dan harga itu menentukan item itu masing-masing mempunyai harga. Kita nggak usah kita jual emas dulu kalau kita punya uang cuman 2-3 juta, jualnya ya cabai dulu mungkin, atau cung dulu, atau bisa mungkin manisan dulu gitu, cilok dan sebagainya. Tapi tentunya semua itu ada versi, kita nggak usah melihat orang, kita lihat diri kita sendiri gitu. Semua itu akan jalan nanti, mau bidang usaha berapapun. Kalau beli bal itu bagusnya itu belinya yang pertama itu 1 bal 2 bal dulu. Dan saya pastikan lagi untuk anak-anak semua, untuk usaha thrifting ini jangan kita ambisi ya, jangan coba-coba kita ambisi ingin cepat-cepat untung gitu. Nanti itu akan ini gimana ya? Bisa kita berpikir, misalnya kita udah memulai satu usaha, kita berpikir bagaimana sih biar usaha ini cepat berhasil, bagaimana sih biar usaha ini cepat berkembang gitu. Jadi kita pikirkan, jangan kita berpikir bagaimana sih biar kita bongkar 5 bal ini uang itu bisa buat DP pesawat atau apa, itu nggak masuk logika kawan-kawan. Makanya kita tuh harus sesuai dengan versi masing-masing ya. Dalam usaha itu yang penting kita tuh harus benar-benar ada namanya nilai kejujuran. Jujur itu sangat penting dalam memulai usaha. Jangan sampai kita itu dikenal dengan toko-toko yang nggak jujur. Makanya ini juga harus dilakukan sesama sebagai pembeli pakaian. Kita benar-benar harus konsisten, benar-benar harus bisa memastikan tokonya itu benar-benar amanah. Contoh gini, misalnya akan melihat satu akun itu benar-benar akan lihat testimoni asli dia. Pastikan beberapa akun dia itu benar-benar akun-akun real, bukan akun-akun fake ya. Nah setelah itu nanti akan ini tumbuh sendiri. Oh, orang ini benar-benar dagang yang apa yang mau kita beli. Dan dengan begitu dia nggak akan menipu kita. Karena apa? Semakin besar orang itu ya gimana ya? Kalau pedagang itu mereka tuh gimana biar orang cepat bisa percaya sama dia agar marketnya lebih besar. Itu juga yang lakukan saya gitu. Saya itu makanya saya bilang ke pada teman-teman saya, kalau bisa kita tuh ya usaha itu utamakan kita personal, usahakan kita tuh profesional di bidang usaha itu. Kita benar-benar harus bisa saling mengerti antara pembeli dan penjual. Kita harus benar memahami, pikirkan juga, dan juga kalau pasti akan saya bilang sama teman-teman, kalau bisa kita jual barang itu harga-harga yang masuk akal lah, biar orang itu bisa kelola gitu. Kita juga nggak usah memikirkan untungnya banyak, dapat sedikit pun yang penting berkah itu akan lebih bermanfaat daripada yang banyak tadi gitu. Gitu. Maka kita juga sangat butuh banget, saya tuh mengakui kita butuh banget orang-orang yang pengekiran untuk menjual barang itu agar barang kita laku. Makanya saya itu takut banget kalau ada seseorang itu yang tertipu lah atau kena barang refake lah dan sebagainya. Saya takut banget karena mereka tuh takutnya nanti mereka berhenti dalam dagang dan kita juga nggak bisa jualan langsung gitu. Kita juga kan udah memutuskan juga bahkan nggak mungkin kita bongkar semua bal yang ada ini kan gitu. Makanya saya berdoa banget semoga pengecer itu yang niatnya memang mau benar-benar usaha, niatnya mau benar-benar tumbuh, semoga dia mereka selalu tumbuh. Doa saya begitu agar mereka tuh kita saling membutuhkan. Kita juga butuh sebagai penjual pengecer, mereka juga butuh kita. Jadi kita juga kalau bisa jangan sama-sama merugikan, harus saling-saling menguntungkan biar usaha ini tuh bertahannya itu lama gitu. Ini juga bagus buat orang, makanya aku bilang ke teman-temanku ya, ke video-video saya tuh, kalau benar kakak itu baru pemula untuk membeli bank, kakak harus memastikan dulu akun dia, siapa sih penjualnya ini, bagaimana sih personal dia ini, apa sih akun dia ini, pastikan itu benar-benar nyata, itu benar-benar orangnya benar-benar welcome. Makanya saya juga kepada customer saya itu mau orang yang biasa atau orang yang udah biasa belanja atau orang-orang yang baru, saya selalu welcome kak. Saya selalu welcome, mau dia datang langsung ke tempat saya, mau dia sharing bagaimana, saya silakan. Itu saya senang itu. Saya senang banget kalau ada seseorang customer yang bisa membangun bisnis ini yang lebih kondusif gitu. Makanya saya itu kalau ada bilang, kak ini kan ikan kita sebagai bisnis,
di luar bisnis kan, kalau bisa kita ikatan kita sebagai keluarga, agar apa, nggak mungkin seseorang keluarga yang lain menyakiti keluarga yang lain. Nah itu yang saya ini inginkan gitu. Bahkan saya itu di ini di saat usaha tripping saya banyak banget mendapatkan keluarga-keluarga baru gitu. Mungkin orang-orang yang dulu sama sekali nggak saya kenal, bahkan saya jangan mengenal orangnya, saya pun ke daerah sana nggak pernah gitu. Tapi saya ketika saya di sana, saya banyak keluarga di sana. Nah itulah yang saya inginkan. Makanya saya itu camkan di hati saya itu, saya tuh semaksimal mungkin saya harus benar-benar jujur, saya harus benar-benar bisa dipercaya gitu. Nah misteri ini kan sekarang tuh makin hari tuh makin meluas gitu. Karena apa? Dia dari mulut ke mulut. Si A bilang barang ini tuh enak dikelola, dan barang ini kemungkinan untung itu ada. Dan nanti si A juga bicara sama adiknya atau kakaknya atau saudara teman-teman dia, kamu mau usaha ini lumayan loh gitu, usaha ini adalah keuntungan buat kita. Bahkan sebagian besar customer saya itu orang-orang yang dahulunya itu mungkin kerjanya di pemerintahan atau kerjanya itu di ini, sekarang sebagai mahasiswa gitu. Besar banget itu. Karena apa ya? Lah gini, setelah orang itu gini, dulu mungkin mereka sebagai mahasiswa itu mungkin mereka itu hanya mengharapkan uang yang dikirim sama orang tuanya gitu. Nah seketika mereka tuh berpikir, bagaimana sih biar orang tua saya itu nggak mengirim uang lagi gitu ke saya, bagaimana sih biar saya juga bisa membantu meringankan beban mereka gitu, walaupun tidak seberapa pun gitu. Nah mereka sharing ke saya, nanyakan, bang, saya ini bagaimana kerjanya bang, bagaimana untuk rumus pengelolaannya, apa sih yang kita harus lakukan agar usaha ini itu berhasil gitu. Saya jelaskan itu dari step per step, dari tangga pertama, tangga kedua, jelaskan sampai sekarang. Mereka yang dulunya mungkin setiap bulan itu selalu emak atau ibu atau ayah atau papa uang, sekarang enggak, mereka minta nomor rekening buat transfer uang ke sana. Ini juga bagus. Makanya ibu-ibu sebagian besar juga ada ibu-ibu loh, ibu-ibu yang mungkin notabene kemarin itu sebagai IRT, ibu rumah tangga semata. Jadi setelah mereka itu ada uang hasil yang didapatkan oleh suami dia, mereka sharing sama kita gitu, bang, gini loh bang, aku ini mau mulai usaha, aku ada budget sekian, apakah usaha ini bisa berhasil dengan harga sekian? Insya Allah kalau berhasil, nggak berhasil itu kita itu nomor kedua, ketiga bu, aku bilang. Tapi yang pastikan uang ibu itu akan bertahan lama. Ada kemungkinan juga uang itu akan bertambah. Gitu. Kalau kita putarkan uang itu, suruh uang itu kerja gitu. Ini juga bagus loh buat teman-temanku. Anda di suatu saat di suatu rumah tangga, kita tuh sebagai ibu rumah tangga dan suami kita tuh sebagai pekerja, mereka mengumpulkan uang dari hari ke hari hasil keringat dia. Kalau uang itu selalu diendapkan, ditabungkan atau dimasukkan ke ATM, ya uang itu kemungkinan besar tuh akan habis. Tetapi kalau uang ini diputarkan atau kita bikin usaha, uang itu kemungkinan besar itu bertambah gitu, dan bertahan lama tuh akan ada. Ini juga bagus. Jadi karena apa ibu-ibu ya? Karena ini suami kita tuh orangnya tuh bukan mesin, jadi dia tuh nggak selalu kuat dalam bekerja, dia tuh nggak selalu kuat dalam mencari nafkah. Ada masanya dia letih, ada masanya dia harus benar-benar harus istirahat gitu. Nah kalau kita sebagai istri mampu memahami hal itu, suami kita tuh akan lebih tahajud sama kita gitu. Dan semua itu makanya living ini ibu-ibu, dia itu bisa dikelola, mau itu anak, mau dewasa, mau atasan, mau bawah, itu bisa dikelola semua. Itu ada segmen masing-masing gitu. Setelah orang memulai usaha, ya mereka itu mau bagaimana biar usaha itu panjangnya lama, usaha itu bertahan lama ya. Nah hal pertama itu ya tadi, kalau bisa kita datang langsung ke tempat gudangnya, bicara, ajak dialog orang itu, yang penjual itu, ajak mereka sharing, bagaimana sih biar usaha ini tumbuhnya lama, bagaimana sih biar usaha ini tuh bisa bertahan gitu sekian lama. Nah kita bisa ajak dialog, mereka akan menceritakan. Biasanya tuh orang-orang yang jual bal dulunya mereka juga ngecil, mereka jual satu-satuan dulu gitu. Sama seperti saya itu sebelum jual bal saya juga jual satuan, jual satu bal, beli satu bal, beli dua bal, beli, selalu bertambah loh. Saya itu berpikir ini, bagaimana sih biar toko saya ini tumbuh gitu. Saya berpikir, saya nggak berpikir untung dulu.
Nggak saya beri, ini untung saya belikan kendaraan, oh ini untung saya belikan properti yang lain atau apa, atau perabotan yang lain. Enggak, saya berpikir gini, hari ini saya beli satu, besok saya beli dua, hari ini saya beli dua, besok saya beli tiga, agar toko saya itu benar-benar bertumbuh, toko saya benar-benar terbentuk gitu. Nah ini juga bisa ibu lakukan, terapkan nantinya. Nah keuntungan itu nanti akan mengikut nanti setelah banyaknya produk yang kita dapatkan, setelah bertumbuhnya akun toko kita, nanti keuntungannya itu belakangan tuh akan lebih memuaskan, akan ada hasilnya benar-benar bisa kita nikmati gitu. Dalam usaha itu yang penting kita tuh benar-benar harus konsisten tadi ya. Nah kita setelah kita memutuskan dalam, contohnya gini, ibu mempunyai uang 5 juta, ibu fokus, udah tetapkan apa yang ibu mau jual, contohnya kaos panjang pendek cewek. Nah ibu jangan pindah-pindah, fokus ke item cewek itu. Kalau bisa tuh hari ini ibu beli satu, besoknya tuh ibu beli dua. Kalau bisa hari ini ibu beli dua, besok beli tiga gitu. Nambah terus volume dan belanja, nambah terus. Berarti kita tuh tahu, toko saya ini akan tumbuh, toko saya ini akan terbentuk gitu. Dan itu kan lebih bagus buat usaha kita ke depannya, buat perjalanan kita ke depannya itu. Kita tuh jangan memikirkan tuh jangan uang dihasilkan buat barang, jangan begitu juga. Uang ya barang akan menghasilkan uang, begitu. Jadi semaksimal mungkin kita manfaatkan keuntungan itu sebagai untuk menambah barang kita gitu, begitu. Banyak orang yang takut belanja itu bukan karena mereka itu nggak mempunyai perencanaan, mereka tuh hanya takut karena dengan mungkin kasus-kasus yang ada, mungkin dengan adanya para oknum, banyaknya penipuan atau bagaimana gitu. Itu yang membuat orang takut itu. Tapi kita bisa takut ya akan hal itu. Semua itu ada ritualnya masing-masing agar kita tidak tertipu gitu. Contoh pertama, misalnya mereka mau beli suatu bal, pakaian bal. Nah pastikan aja penjualnya itu penjual bal. Pastikan penjual bal. Kenapa? Kalau kita beli bal kejual manis, orang jual manis itu nggak masuk, nggak nyambung ya. Nah, pastikan penjual bal gitu. Pastikan akunnya itu benar-benar real, bukan akun-akun fake. Gitu. Pastikan alamat dia, gudangnya di mana, lokasi gudang dagangan dia di mana gitu. Pastikan begitu. Kemungkinan besar itu tidak akan tertipu kalau kita udah mengetahui itu. Dalam usaha itu, ya usaha apapun ya, di bidang apapun ya seperti itu. Usaha itu memang memungkinkan kita tuh setelah kita memutuskan sama usaha, kita tuh berpikir bagaimana usaha ini bisa tumbuh, bisa bertahan lebih lama gitu. Begitu. Dan trading ini juga sangat memungkinkan loh. Dan trading ini saya bilang trading ini adalah usaha yang dimana tingkat kerugian itu sangat kecil. Jangan takut rugi gitu. Tingkat kerugian itu kecil, akhirnya kita benar-benar bisa mengatur keuangan tadi. Tapi kalau berapapun masa kita, kalau memang uang kita berantakan ya nggak akan berhasil kawan-kawan. Kita akan stuck di sana gitu. Kita akan terjerumus di sana. Dalam usaha itu ya tadi, selain komitmen kita harus benar-benar harus jujur. Kita kenalkan kepada orang bahwa kita tuh memang benar-benar dagang barang yang orang mau beli gitu. Dan ibu juga begitu, sebagai pembeli itu memang harus saya juga ya. Sebagai menjual saya itu enggak ya. Mikir ini orang ini siapa pun mau beli aja. Enggak, saya juga harus mengetahui siapa sih customer saya ini. Makanya saya harus video call dulu. Kalau nggak mau video call, alasan yang memang apapun itu, saya nggak akan beri barang saya gitu. Nah itu juga bisa. Makanya kita juga kalau saya jual itu apa adanya gitu. Kakak juga sebagai PSP juga apa adanya, seperti gini. Kakak jembreng nih, satu bisnis barang yang brand. Barang itu memang barang yang brand yang bisa dijual harga yang mahal. Tapi barang itu mempunyai reject dengan mungkin sobek di leher atau sobek di bagian bahunya. Dan kakak sebagai penjual itu semaksimal mungkin gimana biar kakak tuh bisa menjelaskan. Oh ini barangnya begini-begini, saya begini-begini, dan dia tuh mempunyai reject. Jangan kita berpikir untung-untung aja. Karena itu akan menurun rating kita ke depannya. Karena kita usaha itu maunya panjang lama, usaha itu pertahanannya lama gitu. Jadi kita semaksimal mungkin kita tuh memang harus jujur gitu. Seperti di Bali ini juga begitu. Saya juga begitu sebagai penjual begitu. Saya nggak pernah memastikan barang bagus atau jeleknya. Saya bilang, Bu, ini item yang ibu minta. Ini yang saya videokan bagian atas bawahnya. Begitu.
Karena Bali itu juga kita jelaskan barang-barang orangnya udah paham, orang udah tahu gitu bahwa Bali itu tuh mereka tuh nggak boleh ekspektasi terlalu tinggi. Jangan berharap oh ini Bali ini brand semua, ini Habibnya 10.000 semuanya pasti bisa jual 70.000. Oh itu nggak boleh seperti itu. Di Bali itu tergantung hoki-hokian. Mungkin di saat ini kita hoki dengan muka brand Bali itu dan kode Bali tersebut, tapi nggak memungkinkan di hari berikutnya kita membuka lagi brand yang sama, kode yang sama, itu barang yang bagus lagi, bagus sama seperti yang kita buka pertama. Nggak memungkinkan seperti itu ya. Makanya kita itu sebagai pemain Bali itu, kalau saya itu kode apapun lah, brand apapun, yang penting itemnya itu benar. Aku bilang begitu aja. Makanya saya itu waktu beli Bali itu saya pastikan, aku mau video call dulu bang, nggak apa-apa kata penjualnya. Nah video call, tolong abang balik barang bawahnya, balik bagian atasnya, abang kopek bagian sampingnya. Saya hanya memastikan bang, barang yang saya beli itu item yang benar-benar saya butuhkan gitu. Begitu, ibu juga nggak apa-apa. Kita itu sebagai pembeli, saya juga rewel-rewel itu nggak apa-apa. Karena saya juga sebagai penjual rewel juga gitu. Nggak apa-apa kita rewel-rewel sedikit detail. Tanyakan dengan sedikit detail-detailnya pokoknya. Gitu. Nggak usah kita ngambil kesimpulan A, si B. Ini juga orang-orang beli itu takut karena kenapa sih bang di Bandung itu kok sebagian aja yang bisa Saudi? Kenapa luar kota nggak bisa? Nggak bisa lah. COD itu adalah wilayah setempat. COD ya jangkauan yang bisa dijangkau sama ekspedisi setempat atau kendaraan setempat gitu. Yang mungkin jarak tempuhnya itu mungkin dalam 1 hari atau setengah hari. Tapi kalau udah berhari-hari itu bukan COD, itu kan barang kan ada gini. Akan bilang COD ke wilayah mungkin ke Makassar. Itu kan transit dari ekspedisi Bandung ke Surabaya, itu mempunyai ekspedisi yang berbeda. Dia nggak bisa COD. Makanya pembayaran itu harus selesai, tapi kita nggak usah khawatir akan hal itu. Makanya kita itu harus bisa memastikan penjualnya itu benar-benar amanah. Tanyakan segel kawatnya, pastikan segel kawatnya belum dibongkar. Karena apa? Kalau segel kawatnya dibongkar, kemungkinan besar barang bagusnya nggak ada lagi. Begitu. Dan kita kalau bisa ada waktu, nggak apa-apa lah, kita jangan takut-takut lah, sosok sibuk, takut banget meluangkan waktu. Datang aja ke gudang dia, luangkan waktu kita. Karena kita itu setelah kita memutuskan mau bisnis, itu mau bisnis kita itu banyaknya tuh lama, pertahanannya lama. Apa salahnya kalau kita 1 kali main ke tempat dia? Maka kita lebih memastikan, oh benar nih orang yang dagang ini, mereka nggak akan ini. Dan Bali ini juga kayak, saya nggak pernah lo bilang, bu ini bagus bu, ini barangnya pernah ini, nggak bilang gitu. Walaupun saya pernah bongkar yang lain barangnya bagus gitu, saya nggak pernah bilang gitu. Ya apa adanya bu, ini item yang ibu pinta. Saya videokan barangnya, begitu aja. Dalam hal dalam bisnis Bali ini ya tadi benar-benar kita itu harus sabar, jangan kita berpikir untung, mau cepat untung, nggak mau rugi, itu juga bahaya loh. Di Bali ini ada subsidi silang ya. Ya kita tuh berharap untung semua, dari barang A, barang B, barang C untung semua, jangan juga begitu. Setelah seketika kita mendapatkan keuntungan dari barang A dan B-nya, itu keuntungan udah berapa persen, kita bagikanlah barang C-nya itu kepada orang-orang yang mungkin yang membutuhkannya. Gitu. Dan juga kita tuh kalau bisa tuh harga jual tuh harga yang masuk akal ya, jangan sampai kita itu karena orang ini benar-benar suka sama barang ini, jual sekian aja, biar keuntungan lebih besar. Nggak boleh begitu juga, sesuai aja harga yang kita tetapkan. Kalau saya itu begitu dagangnya, mau barang apapun ya itulah, kalau harganya segitu ya segitu. Saya itu nggak mau untungnya itu yang memikirkan untung yang ini untungnya bisa jutaan. Oh enggak, saya itu nggak apa-apa dikit, 200 itu nggak apa-apa, tapi di quality 20 itu sama aja. Sebagai pengusaha saya itu, sebagai penjual itu saya itu gimana ya, saya selalu memastikan, kak pastikan item ini bisa kakak lola ya. Saya selalu doakan kakak semoga kakak lancar dan jalannya itu memang benar-benar naik terus gitu, tidak stuck di tempat ya, aku bilang itu. Agar aku juga mendapatkan ini nikmatnya gitu. Makanya kami ya sebagai pedagang ini, kami itu sangat membutuhkan orang-orang yang pengecer itu gitu. Makanya saya itu takut banget kalau ada orang-orang pengecer yang sampai ngerti, yang sampai mana ya,
yang uangnya habis hingga dia nggak bisa beli baju, itu takut banget saya, kayaknya efeknya besar loh kepada kita yang benar-benar amanah ini gitu. Makanya saya tuh sampaikan itu, saya tuh bukan PT-PT itu saya bikin bukan karena orang tuh aku memikirkan, enggak, saya hanya bilang mereka itu, kak, kalau udah belanja itu ya belanja tuh harus benar-benar ya, sampai kakak tuh gagal gitu, sampai kakak tuh belanja sama oknum, pastikan penjual itu benar-benar amanah, aku bilang begitu. Bukan karena semata-mata aku tuh mau mereka percaya sama aku dan membeli sama aku, nggak juga begitu ya. Aku kan cuma bisa memastikan, oh mereka ini biar lancar, biar mereka ini bisa mengajak teman yang lain, biar mereka ini bisa beli lagi barangnya, entah kepada siapapun, agar dia itu ada putaran. Aku berpikirnya ke sana loh. Gitu. Ritik itu dikenal dengan pakaian bekas yang dikemas dari negara asalnya, negara Jepang, Korea, dan Cina. Tentu setiap negara itu mempunyai perbedaan masing-masing dalam material. Mungkin dikenal dominannya kalau Jepang itu dikenal sama brandnya. Kalau Cina itu dikenal sama fashion dan model. Korea dikenal sama size dan warna gitu. Itu yang menjadi perbedaannya. Untuk kawan-kawanku yang dimana kalian itu masih bingung dalam menentukan brand mana nih, Korea kah, Jepang kah, atau Cina kah? Tentukan market kalian. Kemana sih market kalian ini? Ke Jepang kah, atau ke Cina kah, atau ke Korea kah itu? Fashion, model, atau size, atau brand? Tentukan itu. Tapi saya nggak bilang ya, kalau brand Jepang itu nggak ada fashionnya. Saya nggak bilang kalau Cina itu nggak ada brandnya. Saya nggak bilang kalau Korea juga nggak ada brandnya gitu. Semuanya itu ada keunggulan masing-masing produk itu. Dan juga akan saya jelaskan di sini ya kayak bahwa brand bar dan kode bar itu nggak menentukan barang buruk atau jeleknya, barang bagus atau buruknya. Ini hanya pertanda sebuah karung dan pertanda sebuah material. Jadi kita juga jangan salah ini ya, persepsi ya. Yang kita berasumsi begini, oh ini barangnya kodenya sekian, ini memang masih bagus. Tidak juga begitu. Di bar ini tingkat hoki-hokian. Kita sebagai pedagang hanya bisa memastikan, karena sebagai pembeli hanya bisa memastikan item apa sih yang kakak inginkan. Dan item itulah yang kakak beli gitu. Jangan sampai kakak beli pakaian anak-anak isinya itu lucu-lucu. Jangan sampai kakak beli pakaian dewasa isinya itu pakaian anak-anak. Itu aja yang kakak harus pastikan. Tingkat bagus nggak bagus itu tergantung hoki-hokian. Alhamdulillah juga di udang kita ini selalu ada tamu kak. Ada dari Makassar, dari Papua, dari Sulawesi, Tenggara, dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Timur. Sering datang ke udang kita. Mereka tuh hanya berdialog aja, terkadang mereka langsung membeli bal. Gitu. Berdialog, mengetahui alamat kita, dan nanti next selanjutnya mereka nggak takut lagi. Makanya kakak-kakak semua sebagai kalau bisa itu jangan sosok sibuk lah, nggak bisa kan, nggak sempat lah, nggak ada uang lah. Berapa sih uang yang kakak untungkan kalau usahanya lancar gitu? Nggak sebanding dengan uang kakak berangkat ke tempat finansial gitu. Begitu. Tapi ada kala kita memang benar-benar nggak bisa, benar-benar kita tuh mempunyai uang yang pas-pasan, nggak apa-apa, kakak cuma pastikan aja akun dia itu memang akun-akun real, bukan akun-akun fake gitu. Pastikan penjual itu memang penjual amanah. Tanyakan daripada penjualnya beberapa akun dia, akun Facebook dia, TikTok dia, YouTube, tanyakan, sama kan itu benar nggak, akun fake nggak gitu. Kalau mereka tuh benar-benar real, mereka nggak akan menipu, karena seseorang pedagang itu mereka tuh mau mengembangkan sayap mereka. Bagaimana sih biar orang itu semakin hari itu semakin banyak yang dagang dia gitu. Itu yang mereka cari gitu. Dan kita bisa bentuk semua itu kak. Makanya orang itu ya, yang takut-takut dalam berbisnis itu adalah orang-orang yang benar-benar mereka itu ini takut. Apa sih takutnya gitu? Saya bilang lagi sama teman-teman semua bahwa di thrifting ini tingkat kerugiannya kecil banget. Kenapa? Kecil, saya bilang paling kecil, usaha yang paling kecil tingkat kerugian ya thrifting. Karena barangnya itu nggak busuk, nggak mubazir. Barang itu marketnya besar. Dari kalangan A, kalangan B, kalangan C. Mereka bisa memiliki semua barang dengan tanpa mengurangi biaya mereka, tanpa mengurangi uang biaya operasional buat kebutuhan ekonomi mereka. Nggak mengurangi karena mereka bisa mendapatkan barang-barang mereka dengan harga-harga yang memang bisa mereka jangkau. Dengan itu saya bisa pastikan bahwa ini tidak, usaha ini makin besar. Dan dia takut, oh ini barangnya kawan temanku udah jual kaos oblong nih, sementara di tempat saya ini lakunya kaos oblong, saya jual kaos oblong juga dan takutnya nggak laku. Jangan begitu juga. Semua dagang itu banyak, akan pergi aja dalam satu pasar, orang itu berbaris, oh ini barisan jual soto semua, ini jual martabak semua.
Nah mereka tuh hanya memiliki nilai tambah agar orang lain itu bisa membedakan apa sih keunggulan toko dia sama toko yang lain. Apa sih keunggulan toko dia sama toko yang lain? Itu yang mereka miliki. Nah kakak juga bisa memiliki itu dengan cara mungkin dengan cara yang akan sepele. Dalam dagang juga begitu. Kakak lihat pergi dalam suatu pasar, mungkin di toko sebelah orang obral barang harga 10 ribuan. Tempat lain mungkin mereka jual yang harga diskon 50%, harga jual tetap 10.000. Nah tingkat laku itu biasanya lebih kencang ke orang-orang yang diskon tadi, walau menjualnya harga sama, walau yang satu ini ngobral. Karena apa? Yang ngobral itu orang berpikir, oh itu barang-barang sisa, barang-barang lama itu. Nah itulah orang itu setiap toko itu nilai tambahnya perbedaan dalam harga, tapi nggak boleh perang harga. Perbedaan dalam apa sih nilai tambah saya? Mungkin bakso ini pakai mesinnya terlalu banyak, yang ini menggunakan gula, ini menggunakan cuka atau apa, itu membuat nilai tambah itu. Kita bisa menjual barang yang sama, tapi kita wajib banget untuk mempunyai nilai tambah agar orang bisa membedakan antara toko itu dan toko lainnya. Mungkin teman-teman sampai kali ini itu saja dari saya Muhammad Rakan. Dan video ini saya terima kasih banyak, semoga semua sehat selalu, sukses dalam bidangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.